Jadi Rasulullah SAW menikah dengan Sofia. Kapan Rasulullah menikah dengan Sofia? Sofia ini menarik. Dia ini adalah Bapak Ibu sekalian seorang wanita Yahudi. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu sekalian, terakhir kita kemarin membaca hadis tentang ataupun yang menjelaskan apa di antara makanan yang dimakan oleh Rasulullah SAW selain makanan pokoknya roti atau teman makanannya. Baik Bapak Ibu sekalian, terakhir kemarin kita membaca hadis Abu Hurairah. Hadis Abu Hurairah yang mana beliau melihat Rasulullah SAW berwudu dari ataupun setelah memakan akid, potongan sepotong akid, yaitu susu yang dibekukan. Lalu jika dia melihat Rasulullah memakan katif, bagian pundak daripada kambing, lalu Rasulullah salat dan tidak berwudu. Ini menunjukkan kalau dalam masalah makanan, hadis ini adalah bahwa salah satu makanan Rasulullah SAW namanya akid. Kemudian akid ini adalah salah satu menjadi bahan makanan pokok oleh sebagian orang Arab, khususnya orang Arab yang disebut dengan Badui, orang-orang busuk. Jadi mereka itu kan kadang-kadang tak sempat menanam gandum atau tidak memiliki gandum. Maka salah satu makanan pokok mereka itu, karena mereka kerja berternak, banyak hewan ternak mereka, maka susu itu diperak, setelah itu dikeringkan. Kemudian dia dijadikan semacam sebentuk kue-kue lah, tapi dia sudah beku dan itu keras dan itu tahan lama. Maka salah satu yang pernah disebutkan Rasulullah SAW untuk boleh dibayarkan zakat fitrah, yaitu berupa akid. Zakat fitrah itu kan makanan pokok, kemudian disebut oleh Rasulullah salah satunya adalah akid. Berarti akid itu merupakan makanan pokok bagi sebagian orang. Dan Rasulullah SAW pernah memakan akid ini di susu yang dikeringkan. Kemudian jadi kalau dalam bahasa Arab itu labanun mujaffafun mustahjarun, susu yang dikeringkan kemudian seperti membatu dia, karena saking kerasnya. Rasulullah SAW makan potong itu, dan ini menunjukkan tawadhu'nya Rasulullah SAW. Boleh dikatakan ini kalau dalam bahasa kita makanan orang kampung, yang biasa dimakan oleh orang-orang Badui. Rasulullah juga tak membeli makanan. Kemudian juga Rasulullah SAW memakan bagian pundak daripada daging kambing atau daging domba. Ini masalah makanan. Cuma di sini ada lagi penekanan masalah berwudu, bahwa Rasulullah SAW pernah setelah memakan akid, susu yang dikeringkan itu dia berwudu. Kemudian pernah dia memakan daging kambing yang dibakar, dia langsung salat tak berwudu. Sehingga ini menjadi pembicaraan di dalam masalah hukum. Berarti salah satu pelajaran dari hadis ini yaitu pelajaran hukum. Apakah wajib berwudu setelah memakan akid? Akid itu susu yang dikeringkan tadi. Kemudian apa pula hukumnya setelah kita memakan daging kambing yang dibakar? Ini kita sudah bicarakan kemarin masalah hadis ini, apakah membatalkan wudu atau tidak. Baik,
Malam ini kita berangkat kepada hadis berikutnya, yaitu hadis Anas bin Malik. An Anas bin Malik anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam awlama ala Safiyyah bitamrin wa sawiqin. Ini hadisnya pendek ya. Hadis ini artinya adalah dari Anas bin Malik. Apa maksudnya dari Anas bin Malik? Artinya hadis sahabat yang membawakan hadis ini kepada kita adalah seorang sahabat yang bernama Anas bin Malik. Anas bin Malik ini beberapa kali kita melalui ataupun telah menjelaskan siapa beliau. Beliau dikenal sebagai khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pelayan Rasulullah SAW atau ajudan Rasulullah SAW. Lama dia belasan tahun bersama Rasulullah SAW. Kemana-mana Rasulullah pergi dia ikut melayani, membawakan air, membawakan sandal Rasulullah. Artinya apa? Memberikan khidmat. Dan ini beliau ini salah satu sahabat yang secara khusus mendapat doa dari Rasulullah SAW. Doa yang dipanjatkan Rasulullah untuk Anas bin Malik. Apa doanya? Yaitu Rasulullah memohon kepada Allah untuk Anas bin Malik ini supaya dia diberikan karunia banyak anak dan banyak harta. Banyak anak, banyak harta, sehingga Anas bin Malik ini doa Rasul diijabah. Maka Anas ini banyak sekali anaknya, kemudian puluhan anaknya, hampir 100. Kemudian juga dia banyak istrinya. Kemudian dia juga orang kaya, hartanya melimpah. Ini adalah doa Rasulullah SAW. Baik, jadi Anas bin Malik ini menceritakan kepada kita anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam awlama ala Safiyyah bitamrin wa sawiqin, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Anas, awlama, dia telah melakukan walimah. Jadi awlama itu dari kata walimah. Kita sekarang walimah itu sudah menjadi bahasa sehari-hari kita. Mau kemana? Menghadiri walimah. Ini walimah ulama ini apa maknanya? Yaitu kalau dalam bahasa kita adalah resepsi pernikahan. Sebenarnya makna walimah itu adalah makanan yang dihidangkan untuk para tetamu yang diundang dalam rangka pernikahan. Itu namanya walimah. Karena macam-macam makanan yang kita hidangkan kepada tamu itu macam-macam bentuknya. Maka salah satunya kan kita kadang-kadang mengundang tamu dalam rangka pindah rumah baru, kadang-kadang mengundang tamu dalam rangka berangkat haji, berangkat umroh. Itu namanya juga kadang-kadang kita membuat makanan mengundang tamu, kadang-kadang kena bersyukur mendapat kesehatan, macam-macam lah, berhasil usaha, kadang-kadang buka usaha baru. Kadang-kadang kita mengundang orang dalam rangka resepsi pernikahan. Maka apabila makanan itu dihidangkan kepada tamu, disiapkan dalam rangka resepsi pernikahan, itu namanya walimah. Kemudian di sini disebutkan oleh Anas bahwa Nabi SAW melaksanakan resepsi pernikahan ala Safiyyah, terhadap Safiyyah. Jadi ini sebenarnya ini menceritakan tentang salah satu pernikahan Rasulullah SAW dengan istrinya. Maka
Maka salah satu istri Rasulullah SAW itu namanya adalah Sofiyah. Sofiyah ini Bapak Ibu sekalian, Rasulullah SAW itu dia pernah menikah dengan 11 istri. Sebagian juga mengatakan pernah menikah 12 istri. Siapa saja nama-nama istri Rasulullah SAW secara berurut? Pertama adalah Khadijah. Khadijah ini bintu Khuwailid. Yang kedua, setelah Rasulullah menikah dengan Khadijah dengan siapa lagi? Namanya Saudah bintu Zam'ah. Ini istri kedua. Setelah dia menikah dengan Saudah, menikah lagi dia dengan siapa? Aisyah binti Abu Bakar. Jadi ini Aisyah itu istri nomor 3. Sebelumnya dia menikah dengan Saudah. Yang keempat, istrinya adalah Hafsah bintu Umar bin Khattab. Di Umar bin Khattab dia punya putri namanya Hafsah. Kemudian Hafsah ini dinikahi Rasulullah SAW. Berarti Umar itu siapa? Hubungan keluarga Rasulullah adalah mertua Rasulullah SAW. Dan Rasulullah bagi Umar adalah menantu. Masya Allah. Kemudian siapa lagi? Setelah Hafsah, Rasulullah menikah dengan Zainab bintu Khuzaimah. Ini istri kelima. Kemudian berikutnya Rasulullah SAW juga menikah dengan siapa lagi? Ummu Salamah. Kan sering kita mendengar Ummu Salamah. Ummu Salamah ini kan itu gelarnya Ummu Salamah, tapi namanya adalah Hindul bintu Abi Umayyah. Ini itu istri yang ke-6 itu Ummu Salamah. Istri beliau yang ke-7 Zainab bintu Jahash. Kalau Zainab bintu Jahash ini sepupunya. Jadi Rasulullah menikah dengan sepupu. Jadi Bapak Ibu ada yang bertanya, apa hukum menikah dengan sepupu? Boleh. Apa salah satu buktinya? Rasulullah SAW. Karena Zainab bintu Jahash ini adalah anak daripada Umaymah. Umaymah ini adalah anak daripada Abdul Muttalib. Dia Abdul Muttalib itu punya anak. Salah satunya perempuan namanya Umaymah. Kemudian Abdul Muttalib ini punya anak namanya Abdullah. Itulah ayahnya Rasulullah SAW. Jadi Umaymah dengan ayah Rasulullah SAW, Abdullah, itu adik-beradik. Menikahlah Umaymah ini dengan seorang laki-laki namanya Jahash. Kemudian melahirkan anak namanya Zainab. Jadi Umaymah punya anak namanya Zainab. Abdullah punya anak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti hubungan Zainab dengan Rasulullah apa? Saudara sepupu. Berarti apa? Bapak Ibu, apa hukum menikah dengan saudara sepupu? Bolehlah. Pertama sekali Allah menjelaskan dalam Quran. Apa kata Allah? Wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum an tabtahu bi amwalikum muhsinina ghairu musafihin. Dihalalkan selain yang disebutkan tadi, dihalalkan bagi kamu untuk menikahinya. Itu dalam surah An-Nisa Allah menjelaskan perempuan-perempuan yang tidak boleh dinikahi. Maka tidak termasuk di situ sepupu. Baik itu sepupu, kalau
sekarang kan dalam tradisi kita dibatasi. Kalau ayahnya adik-beradik, ayah sama ayah, aku tak boleh nikah katanya. Atau ibu sama ibu. Tapi kalau ayah dan ibu, kan artinya apa? Yang satu laki-laki ayahnya, yang satu adalah perempuan, maka tak masalah. Terus sebenarnya pembatasan itu pembatasan dalam adat tradisi saja. Secara syariat ada masalah. Karena Allah mengatakan wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum. Maka dengan nas itu. Ada lagi menarik dari pernikahan Zainab bintu Jahas. Jadi Zainab ini kan sepupu Rasulullah SAW. Lalu didorong oleh Rasulullah dia dulu untuk menikah dengan bekas anak angkatnya. Siapa itu anak angkatnya? Zaid bin Harithah. Sebenarnya Zaid bin Harithah juga tak enak. Zainab juga tak enak. Karena Zaid bin Harithah ini dia bekas budak hamba saya. Sedangkan Zainab bintu Jahas ini keluarga terhormat. Maka levelnya atas, perempuan yang tinggi, laki-lakinya rendah. Kita kan biasa gitu, orang menyesuaikan. Tapi namanya kufu itu, suatu kufu. Kita mencari, kalau suami itu ada perempuan, bagusnya sekufu. Tapi kalau bagi laki cari istri, terserah. Tapi kalau ini perempuan, kena kasus Zainab bintu Jahas ini. Setelah dia menikah dengan Zaid bin Harithah, keluarganya tidak harmonis. Jadi sering terjadi hal-hal. Jadi sampai Zaid selalu bilang sama Rasulullah SAW, Rasulullah, Zainab saya ceraikan, Zainab saya ceraikan. Masih bertemu Rasulullah, saya tidak tahan di Rasulullah. Karena Zainab tidak melayaninya mungkin. Karena Zainab merasa dia lebih tinggi daripada suaminya. Sekarang begitu juga. Kalau laki-laki lebih tinggi daripada perempuan lebih tinggi dari laki, itu jarang harmonis itu. Itu biasanya berujung kepada perceraian. Pokoknya Pak, istri lebih banyak gajinya dari suami. Itu dia rendahnya suami itu. Gedalnya lebih tinggi. Suami tahun SD, istri doktor. Itu susah. Saya paling banyak mengalami begitu. Tapi biasanya yang minta cerai istri. Istri saya minta cerai karena tidak tahan dengan suami yang berwibawa itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini terjadi di Zainab bintu Jahas ini. Jadi Zainab bintu Jahas ini akhirnya diceraikan oleh Zaid. Setelah diceraikan oleh Zaid, setelah Zaid menceraikannya, habis iddah Zainab, lalu Rasulullah menikahinya. Berarti Zainab itu dinikahi oleh Rasulullah, statusnya sudah jandanya Zaid. Itu diceritakan Allah dalam Quran kisahnya. Karena banyak pelajaran hukum di situ. Yang pertama tadi itu menikah dengan sepupu. Yang kedua adalah masalah pembatalan anak angkat. Kemudian tidak berlaku karena orang jahiliyah dulu anak angkat sama dengan anak kandung. Maka mereka rubah namanya kepada bapak angkatnya. Apa konsekuensinya? Maka menikahi istri anak kandung boleh? Kan tidak boleh. Karena disamakan dengan anak angkat, maka mereka tidak mau dia kalau diceraikan oleh anak angkat istrinya, maka tak boleh kawin dengan anak angkat anak kandung. Maka dengan peristiwa ini kehendak Allah, perintah Allah,
Sampai Allah katakan dalam Quran yang menikahkan Rasulullah dengan Zainab langsung Allah. Itu dalam Al-Quran. Apa kata Allah? Falamma qada Zaidun minha watara zawwajnaka. Setelah si Zaid menceraikan si Zainab, maka apa kata Allah? Zawwajnaka, kami nikahkan engkau Muhammad dengan si Zainab itu. Maka salah satu misi hukumnya apa? Untuk membatalkan tradisi jahiliyah, bahwa anak angkat itu bukan anak kandung dan tidak sama, dan boleh bagi seseorang menikahi mantan istri anak angkatnya. Ini. Maka Zainab ini banyak kisahnya. Zainab itu Jahash ini. Kemudian salah satu istri Rasulullah adalah Juwairiyah bintul Haris. Ini istri yang ke-8. Istri yang ke-9, inilah Sofia bintu Huyai namanya. Ini yang ada dalam hadis yang akan kita jelaskan. Kemudian ada lagi namanya, siapa lagi? Istri Rasulullah namanya Ummu Habibah. Ummu Habibah ini kisah yang menikahkan Rasulullah dengan Ummu Habibah itu diwakilkan Rasulullah kepada Raja Najasyi, karena dia termasuk yang hijrah ke Habasyah. Maka Rasulullah menikah jarak jauh. Boleh menikah jarak jauh, Anda hadir, boleh. Ada kasus Rasulullah menikah dengan Ummu Habibah. Yang baru mas kawinnya Raja Najasyi. Kemudian siapa lagi istri Rasulullah? Namanya Maimunah bintul Haris. Maka kan sering kita Ummahatul Mu'minin itu Maimunah, dari Maimunah. Terakhir yang ke-12, ada yang menyebutkan di antara istri Rasulullah adalah Maria bintu Syamwan. Baik Bapak Ibu sekalian, kita kembali kepada Sofia. Jadi Rasulullah SAW menikah dengan Sofia. Kapan Rasulullah menikah dengan Sofia? Sofia ini menarik. Dia ini adalah Bapak Ibu sekalian seorang wanita Yahudi. Jadi ada Rasulullah orang Yahudi, istrinya, tapi dia bukan tetap dalam keyahudiannya. Setelah Rasulullah menikah, dan bahkan sebelum Rasulullah menikahinya, dia sudah masuk Islam. Tapi dia ini mantan Yahudi. Siapa ini Bapak Ibu sekalian? Sofia ini, dia ini keturunan daripada Nabi. Jadi kalau datuknya itu silsilahnya itu kepada Nabi Harun. Jadi Nabi Harun paman dan itu. Jadi disebut pamannya itu adalah Nabi Musa. Jadi kalau diurut keturunannya, dibaca terus sampai datuknya itu adalah Nabi Harun. Maka beliau ini adalah keturunan Nabi. Dan itu yang menjelaskan sendiri Rasulullah SAW ketika dia kan terjadi sedikit gesekan antara istri-istri Rasulullah SAW. Karena Sofia ini terkenal cantik, bijamaliha. Kemudian Rasulullah menikahinya umur 17 tahun. Dia sudah janda sebenarnya, tapi janda cerai. Jadi umur 17 tahun. Jadi tentu ada kecemburuan antara para istri Rasulullah. Banyak cerita sebenarnya dalam kisah Sofia ini. Maka Rasulullah menghibur dia, jangan kamu
merasa rendah. Kamu itu, karena salah satu kata-kata, kamu perempuan Yahudi. Begitulah kata-kata daripada sebagian istri untuk merendahkan Sofia. Maka Sofia ini dihibur oleh Rasulullah SAW. Tidak, kamu keturunan Nabi, paman. Keturunan Nabi apa? Nabi Harun. Paman kamu juga Nabi, yaitu Nabi Musa kan adik saudara. Kemudian apa? Suami kamu juga Nabi, karena dia istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menarik sebenarnya kisah daripada Sofia. Bapak Ibu sekalian, jadi Sofia ini dia memang asli Sofia betul ya namanya. Dia ini dinikahi oleh Rasulullah SAW, yaitu ketika terjadi perang Khaybar pada tahun ke-7 Hijriah. Jadi terjadi perang Khaybar. Rasulullah SAW, karena di Khaybar ini adalah di situ markas Yahudi. Khaybar itu di mana itu Pak Ustaz? Khaybar itu sebuah kota, termasuk kalau di zaman Nabi kota besar. Termasuk sekarang Khaybar itu. Sekarang di mana letak posisi Khaybar itu? Yaitu di kerajaan Saudi. Kalau dari Madinah itu arah utara Madinah. Jarak dan kota ini dari Madinah sekitar 175 km. 100 kilo dari Madinah. Di situ tinggal dulu Yahudi karena tanahnya subur. Di situ banyak kebun, bukan kebun sawit ya, kebun korma. Dikuasai itu Yahudi. Kan dikenal dulu Yahudi Khaybar. Dan ini mereka ini orang-orang jahat. Karena di Madinah juga banyak Yahudi. Di Madinah itu ada 3 kabilah Yahudi. Yahudi Bani Quraiza, Yahudi Bani Nadir, kemudian Bani Qainuqa. Jadi Yahudi Khaybar ini selalu menggerogoti, memprovokasi Yahudi-Yahudi yang ada di Madinah untuk berkhianat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bahkan mereka sering merencanakan untuk membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Bapak Ibu sekalian, maka Rasulullah memanfaatkan. Datang Rasulullah membawa pasukan ke Khaybar, lalu dikepung itu Khaybar. Mereka punya benteng-benteng yang kuat. Berapa minggu Rasulullah mengepung, tak bisa tembus. Tapi akhirnya Bapak Ibu sekalian, mereka dikepung dan mereka takluk. Jadi kalau sudah takluk mereka, jadi mereka bagaimana hukum perang? Jadi kalau mereka sudah menyerah, maka harta-harta mereka menjadi harta rampasan bagi umat Islam. Perempuan mereka menjadi hamba sahaya. Jadi orangnya menjadi hamba. Maka hamba sahaya itu dalam Islam cuma satu boleh sebabnya. Tidak ada yang lain. Kapan seseorang berstatus jadi hamba? Kalau dulu di zaman jahiliyah itu hamba itu hanya Bapak Ibu dengan sebab yang remeh orang bisa jadi hamba. Salah satu dulu kenapa orang banyak jadi hamba adalah karena tenggelam utang. Ada orang berutang kepada seseorang, akhirnya tak bisa bayar. Karena tak bisa bayar, langsung dia serahkan dirinya, maka langsung menjadi hamba sahaya. Kalau dia sudah jadi hamba sahaya, maka statusnya sama dengan harta yang lain. Bisa dilelang di pasar, dijual. Maka dulu kalau kita baca sejarah-sejarah dahulu Bapak Ibu sekalian, itu ada pasar khusus pelelangan dan tempat jual beli
hamba saya. Jadi kapan manusia jadi hamba saya? Itu utang. Kadang-kadang Bapak Ibu, kalau tidak dia sendiri yang dia serahkan, diserahkannya anaknya. Ini anak saya, anaknya jadi hamba saya. Tapi kebanyakan hamba saya itu terjadi dengan perang. Orang Al-Jahiliyah dulu kan hobinya perang. Salah satu, kenapa mereka terdorong perang? Cari harta, karena itu pendapatan. Kemudian kedua, orang-orang yang tertawan itu jadi hamba saya. Hamba saya itu kan barang mahal oleh mereka. Itulah dulu sejarahnya Bapak Ibu sekalian. Kenapa mereka itu ke perang? Jadi perang itu memang sudah menjadi apa? Menjadi apa? Bermasuk pencarian. Jadi itulah sebabnya kenapa orang-orang Arab itu malu punya anak perempuan. Karena biasanya yang bisa perang itu adalah laki-laki. Jadi kalau mereka lahir anak perempuan, dikuburnya hidup-hidup. Karena itu adalah aib. Karena orang akan bilang sama mereka, coba, tidak punya laki-laki dia dalam keluarganya, dikubur hidup-hidup. Jadi dua saja itu. Kalau tidak menanggung malu, kalau tidak dikubur anaknya. Kalau dipertahankan ya anaknya, menanggung malu dia. Kalau tidak, dikuburnya anak hidup-hidup. Kenapa katanya? Karena perempuan ini tidak bisa bawa perang. Kalau dia perang, dibawa jadi tawaran orang itu. Kemudian kebutuhannya banyak katanya. Kalau laki-laki anaknya tukang cari duit, tapi kalau perempuan tukang habisin laki-laki kok gitu. Maka ibu-ibu tukang habisin duit, bapak-bapak tukang cari duit gitu. Bapak Ibu sekalian, jadi ini kisah ya. Jadi Sofia ini termasuklah ketika perang Khaybar, dia ini ditawar dan dia menjadi hamba saya. Tapi yang menawar dia ketika itu namanya Ibnu Dihya Al-Kalbi. Jadi ada sistem perang itu, namanya dia menangkap seorang perempuan. Siapa yang nangkap maka itu milik dia. Maka ketika itu Ibnu Dihya ini dia nangkap siapa itu? Sofia itu dalam ketika kaca mau perang, maka jatuh maka sebenarnya jadi hamba saya dia oleh sahabat ketika itu. Tak pantas Ibnu Dihya sudah, karena ini kan anak kepala suku. Huyai itu anak kepala suku daripada Yahudi itu. Dan Rasulullah maka dikasih sepakat sahabat, kita kasih saja itu untuk Rasulullah SAW. Maka datang sahabat Rasulullah, Sofia itu untuk kamu aja itu. Tidak apa-apa. Akhirnya Rasulullah SAW bayar dengan 10 hamba untuk membayar satu Sofia. Setelah jatuh ke tangan Rasulullah merdekakan. Setelah itu Rasulullah suruh pilih dia, Sofia, terserah kamu sudah saya merdekakan. Kalau kamu mau, maka aku jadikan kamu sebagai keluarga. Katanya apa? Aku jadikan kamu sebagai istri. Kenapa mau? Kalau mau milih keluarga, silakan. Lalu dia bilang, ya Rasulullah, saya sudah lama Islam dan saya tidak akan pulang ke keluarga saya, dan saya memilih untuk menjadi istri. Itulah. Maka resmilah Sofia sebagai istri Rasulullah menikah. Maka dalam menikah itu, inilah ceritanya Bapak Ibu dalam hadis ini, Rasulullah melaksanakan walimah. Maka hadis ini menceritakan apa makanan dalam walimah resepsi pernikahan yang dihidangkan oleh Rasulullah SAW. Ini menunjukkan bahwa yang menyediakan
makan walimah itu pengantin laki-laki. Karena yang menyediakan makanan siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sini ada menceritakan Rasulullah membuat resepsi pernikahan ketika dia menikah dengan Sofia. Apa hidangan makanannya? Dua. Yang pertama adalah Bapak Ibu sekalian tamar. Tamar itu apa? Korma. Jadi hidangannya kurma. Kan di sini menunjukkan makanan Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah SAW salah satu makanannya adalah kurma. Kemudian juga apa lagi? Sawit. Sawit. Bukan sawit kita ya. Sawit dengan kopi itu. Kalau sawit kan T ya. Kalau ini sawit kok. Itu bahasa Arab. Apa itu sawit? Sawit ini Bapak Ibu sekalian, ini adalah tepung gandum. Jadi gandum yang dijadikan tepung, setelah itu dicampur dia dengan lemak. Itu enak luar biasa, sawit namanya. Dan termasuk makanan enak. Maka di sini ada kurma, ada sawit yang dicampur. Jadi gandum kemudian ditumbuk, kemudian dia menjadi tepung. Tepung itu nanti diaduk dengan lemak. Itu namanya sawit. Kalau dia ditambah susu, dicampur lagi dengan susu, itu Ibu, kurma campur sawit kemudian tambah susu. Itu nanti menjadi makanan namanya hais. Itu enak juga itu. Kalau Bapak Ibu nanti pergi ke umroh, jangan lupa cari hais supaya dicoba pula, karena itu nanti juga makanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sawit ini Bapak Ibu sekalian ya, ini makanan populer di kalangan orang Arab. Jadi terbuat dia daripada apa? Dari gandum kemudian campur samin namanya. Gandum bercampur samin, tapi gandum yang sudah ditumbuk-tumbuk kemudian diaduk dia dengan samin tadi. Kadang-kadang ya bisa juga campurnya korma dengan samin. Jadi kalau tadi korma, samin, susu itu jadi hais namanya. Itu makanan enak sekali. Kami campur makan dengan roti, lezat. Kalau pergi umroh dengan saya nanti saya bawa untuk makan campur. Saya sering kalau berbuka puasa Ramadan itu mencari makanan itu. Di Masjid Nabawi itu banyak menghidangkan apa itu. Itu saya sengaja cari mana yang menghidangkan hais, kurma yang ditumbuk campur dengan susu dengan samin, kemudian enak sekali. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi ini ada gandum, ada jelai ya, kemudian ada kurma, itu yang disebut sawit. Itulah hidangan Rasulullah ketika dia walimah. Ini Bapak Ibu sekalian, makanan ini sebenarnya makanan sederhana ya, tapi bergizi tinggi. Dan makanan ini mudah disajikan, praktis. Kalau kita sekarang walimah kita tidak ada sesederhana itu. Korma kan jarang sekarang orang menghidangkan korma ketika walimah. Baik Bapak Ibu sekalian, pelajaran apa kita bisa dapatkan di sini? Di sini di samping ini adalah menunjukkan makanan Rasulullah korma dan sawit, yaitu gandum, tepung, kemudian yang diaduk dengan susu atau dengan samin. Maka Bapak Ibu sekalian, hadis ini juga menunjukkan kepada kita masalah walimah.
Jadi Rasulullah membuat walimah. Sekarang ulama membicarakan apa sebenarnya hukum walimah itu. Walimah itu kalau kita seorang menikah kemudian melakukan resepsi pernikahan, apa hukumnya? Apakah wajib? Apakah sunat? Atau bagaimana? Baik Bapak Ibu sekalian ya, masalah hukum walimah ketika seorang menikah, apa hukumnya? Di sini berbeda pendapat ulama. Pertama, jumhur ulama mengatakan, jumhur ulama Hanafi, Syafi'i, mazhab, kemudian Hambali dalam mazhab, mereka mengatakan bahwa walimah itu hukumnya sunnah. Imam Hanafi mengatakan, Imam Abu Hanifah, itu ulama-ulama Hanafiyah, bahwa melaksanakan walimah itu adalah ibadah dan pahalanya sangat besar. Fiha masubatun azimah. Jadi sunnah. Sedangkan Imam Malik juga dia mengatakan, tapi dia katakan lebih rendah dari sunnah, maka hukumnya adalah mandubah. Mandubah itu sifatnya anjuran. Kalau ini memang jadi agak lebih rendah daripada apa dikatakan oleh jumhur. Ada di antara ulama yang mengatakan, ini pendapat kedua, bahwa hukum walimah itu adalah wajib. Ini pendapat siapa ini? Imam Syafi'i dalam satu pendapatnya, kemudian juga Imam Ahmad dalam satu pendapatnya. Berarti ini ada dua pendapat. Ada yang mengatakan sunnah, artinya apa? Kalau dilaksanakan mendapat pahala yang besar, kalau tidak, tak ada masalah. Ada yang mengatakan hukumnya adalah wajib, sekalipun dia sederhana sekali, tapi wajib dilaksanakan. Nah, ini pendapat Syafi'iyah dalam satu pendapat. Sekarang apa yang menjadi dalil sunnah? Menjadi dalil sunnah itu begini. Rasulullah SAW bersabda, "Laisa fil mali haqqun siwa zakat." Jadi tidak ada kewajiban dalam harta yang kita miliki, tidak ada yang wajib dalam harta kita kecuali membayar zakat. Nanti apa kewajiban yang bergantung dalam harta yang ada pada kita? Maka hadis ini mengatakan zakat. Maka hadis ini menunjukkan kepada kita berarti walimah ini kan di luar zakat, maka hukumnya sunat saja, tidak wajib. Kemudian ada lagi yang menjadi dalil bagi mereka begini, karena sebab diadakan walimah itu akad nikah. Jika ada akad nikah, setelah akad nikah melaksanakan walimah. Kalau akad nikah, nah sekarang hukum menikah itu sendiri apa? Kalau menikah kan hukumnya sunat secara prinsip, secara dasar. Ada kondisi yang membuat orang wajib menikah hukumnya. Tapi secara umum bahwa menikah itu hukumnya sunnah. Sekarang kalau sunnah, akad nikahnya saja hukumnya sunnah, apalagi wali, nah tentu wali tak ikut. Tidak mungkin pula nikahnya hukumnya sunnah, walimahnya wajib. Nah, kan bagus juga pendapat jumhur di sini, mereka punya alasan. Bapak Ibu sekalian, nah, kemudian juga begitu katanya, kalau seandainya walimah itu wajib seperti zakat, seperti dikatakan oleh sebagian ulama, maka dia harus terukur. Maka setiap orang berapa dia harus mengeluarkan harta untuk melakukan resepsi pernikahan, sebagaimana zakat juga terukur berapa nisabnya, berapa yang harus dikeluarkan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini yang menjadi dalil ya,
mengatakan bahwa hukum walimah itu sunnah. Sekarang apa pula yang menjadi dasar oleh Imam Syafi'i dalam satu pendapat dan juga Hambali bahwa walimah itu wajib? Maka salah satu dalil mereka hadis yang sahih, yaitu hadis dari Abdurrahman ibn Auf. Jadi dalam hadis itu diceritakan, hadis ini Bapak Ibu sekalian diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwa Rasulullah SAW melihat di kain Abdurrahman itu bekas parfum kuning, warna kuning. Itu kan harum, apalagi berharum-haruman istilahnya. Lalu Rasulullah tanya, faqala mayhab, apa cerita Abdurrahman? Tidak seperti biasanya. Ya mungkin kainnya gaya, kemudian berharum-haruman pula. Biasa pengantin baru kan harum kan? Maka Rasulullah bilang apa? Mayhab, apa kabar Abdurrahman? Ja'illah Abdurrahman, tazawwajtu imra'atan minal ansar. Saya Rasulullah telah menikah dengan seorang wanita dari kalangan Ansar. Kan kenapa dia khususkan Ansar di situ? Karena dia masuk kalangan Muhajirin. Dia dari Mekah, Muhajirin. Datang ke Madinah. Itu awalnya dia miskin, tak punya apa-apa. Sampai orang yang dipersaudarakan oleh Rasulullah dengan Abdurrahman bin Auf ini, dia mengatakan, saya punya beberapa kebun. Kalau kamu mau ambil kebun saya satu, atau kamu satu. Saya punya 2 istri. Kalau kamu mau ambil satu. Katanya sama Abdurrahman, saya ceraikan. Silakan. Begitu. Jadi kan Rasulullah dulu ketika beliau hijrah dan seluruh yang di Mekah diwajibkan hijrah ke Madinah, bagaimana cara Rasulullah mengatasi ini krisis? Karena mereka yang datang itu para miskin-miskin semua, maka dipersaudarakan mereka seperti saudara kandung. Maka setiap saudara menjamin hidup saudaranya. Maka Abdurrahman dapatlah saudara yang baik, ditawarkannya kebun dan istri. Maka apa kata Abdurrahman bin Auf? Jawaban yang luar biasa. Apa katanya? Enggak, jangan harta itu tetap sama kamu, kebun, istri jangan, kamu bersama saya. Sekarang saya sangat pengen, tolong saya minta tolong sama kamu satu saja. Dullani ala suqil Madinah, tunjukkan kepada saya di mana pasar di sini. Itu harga kalau dikasih itu tidak mau. Kalau kita itu ditawarkan, kita cari, kita pilih kebun yang lebih. Kemudian istri itu dipilih pula yang lebih cantik. Tapi Abdurrahman subhanallah, sehingga ada ulama itu menulis judul buku Dullani ala suqil Madinah. Begitulah mental jiwa sahabat yang digambar. Azan, silakan azan. Hadis Abdurrahman bin Auf tadi, ketika saya tanya, apa kabar? Saya baru menikah dengan seorang wanita Ansar ya Rasulullah. Lalu setelah dia berikan kabar begitu, langsung Rasulullah mengatakan kepadanya, awlim walau bisa, buat oleh kamu resepsi ya Abdurrahman, sekalipun hanya dengan seekor kambing. Itu perintah Rasulullah. Awlim itu perintah, berwali, lakukan oleh kamu walimah, kata Rasulullah, walaupun dengan seekor kambing. Hadis ini Ibu adalah hadis dalam Sahih Bukhari. Karena ini perintah, maka ulama mengatakan perintah menunjuk kepada hukum wajib. Itu pertama, karena masalah walimah ini perintah. Kedua, ulama kenapa hukumnya wajib? Dikarenakan Nabi SAW itu berapa itu? 12 kali dia pernah menikah. Maka dia tidak pernah menikah kecuali melakukan
walimah. Maka perbuatan Rasulullah yang rutin ini menunjukkan hukum wajib. Itu oleh mereka. Kemudian juga bahwa Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, a'linun nikah. Ini sabda Rasulullah SAW. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani dan juga Al-Bazzar dengan sanad yang sahih. Jadi apa kata Rasulullah? A'linun nikah. Apa artinya? Umumkan pernikahan itu. Iklankan. Maka di sini bagaimana mengiklankannya? Salah satu bentuk mengiklankan nikah kan bukan di expose atau disebar-sebar di TikTok atau di Facebook, ya kan? Adalah dengan melakukan walimah dan mengundang. Siapa yang bisa kita undang? Nah, jadi ini juga perintah. Berarti apa? Dia dalam nikah itu salah satu bentuknya adalah walimah. Berarti walimah hukumnya wajib. Kemudian ada lagi alasan dari mereka kenapa hukum walimah itu wajib. Karena kalau tadi nikah sendiri sunat, oleh karena itu walimahnya juga sunat. Nah, oleh pendapat kedua ini dibalik lagi. Apa hukum menjawab memenuhi undangan walimah kalau kita diundang? Nah, kalau kita diundang hukumnya wajib. Selama dalam walimah itu tidak ada hal-hal yang dilarang. Tapi kalau ada di situ minum keras, ada mabuk, pesta-pesta yang penuh dengan maksiat, nah ketika itu tak wajib kita hadir. Tapi kalau dia normal, wajib kita hadir. Dosa kalau kita tidak menghadirinya. Artinya apa? Kalau seandainya menghadirinya saja wajib, tentu hukum walimah juga wajib. Karena mungkin menghadirinya wajib, walimahnya sunat. Berarti Bapak Ibu sekalian, pendapat ini juga menunjukkan kepada kita ini pendapat yang kuat. Nah, tapi yang kuat itu Bapak Ibu sesuai dengan kemampuan. Nah, jadi Rasulullah SAW di sini menggambarkan, kalau melihat kesederhanaan yang ditunjukkan oleh Rasulullah, maka walimah itu memang lebih cenderung wajib dengan perintah. Cuma berapa ukurannya, kan itu jadi masalah. Maka walaupun sesederhana mungkin, maka berbalik kepada kaidah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Maka setiap orang ketika dia walimah melakukan walimah semampunya. Dari hadis ini, karena Rasulullah hanya melakukan walimah dengan menghidangkan makanan. Pertama korma, yang kedua sawit tadi, gandum, yang diaduk dengan samin. Itu hidangan boleh dikatakan paling sederhana. Dan dia menikah dengan seorang anak tokoh Yahudi, yang dia sudah terbunuh dalam perang itu. Rasulullah Sofia itu sempat dia itu tidak pernah dilihat oleh Rasulullah, dia merasa tidak enak karena bapaknya, saudaranya dibunuh oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang Rasulullah menikah dengan dia. Itu sebabnya apa? Sahabat mengintai-intai, jangan-jangan nanti ini Sofia ini berkhianat. Bisa saja nanti membahayakan Rasulullah. Karena dia asalnya Yahudi. Setelah itu Rasulullah membunuh orang tuanya, kemudian juga saudaranya, dan itu dalam perang. Tapi Rasulullah menenteramkan sahabat-sahabat, tenang kalian, dia orang baik. Saya tahu sendiri dia orang tobat, karena dia sendiri sudah masuk Islam dan dia sudah punya pengalaman rupanya disembunyikan Islamnya dengan beberapa peristiwa baik. Artinya dia ini seorang anak tokoh. Tapi bagaimana Rasulullah? Berarti yang melakukan walimah itu laki-laki, maka disesuaikanlah dengan kondisi laki-laki. Di sini kan terasa sederhana. Maka apa kita
ambil dari pelajaran Bapak Ibu sekalian daripada kasus ini secara singkat saja. Berarti dari hadis ini walimah itu tidak harus mewah, yang penting ada, walaupun sesederhana mungkin. Nah, ini contoh Rasulullah SAW bahwa kata Imam Nawawi mengomentari hadis ini. Hadis ini menjadi dalil bolehnya walimah dengan makanan apa saja sesuai dengan kemampuan. Sekalipun hanya dengan lontong, tidak salah. Kalau itu kena sederhana. Kemudian juga kalau kita lihat sekarang ini Bapak Ibu, ini budaya ya. Budaya kalau sudah bertentangan dengan syariat jangan diikut-ikut. Budaya sekarang ini banyak keluarga berutang-utang demi buat pesta-pesta besar-besar. Setelah itu sakit bayar utang. Maka sesuai kemampuan. Kemudian juga menjual aset buat pesta, jual ini, habis pesta jatuh miskin. Ini udah bagus sih. Coba begini Rasulullah mencontohkan. Kemudian juga apa? Memaksakan gengsi sosial, usaha kerekod. Maka ini adalah ibadah. Allah tidak menuntut dari kita kemewahan, tetapi Allah yang Allah tuntut adalah pelaksanaan syariat dan ketakwaan dari kita. Dan di sini Bapak Ibu sekalian juga di sini menunjukkan bahwa walimah itu sebaiknya berlebihan, karena Allah mengatakan dalam Quran, kulu washrabu wa la tusrifu. Maka ini masuk dalam Bapak Ibu sekalian. Jadi kemudian juga dihindari Bapak Ibu sekalian walimah ini ria, untuk bangga-bangga, kemudian terbelah-belah hutang, terhindari ikhtilat yang haram, kemudian hiburan-hiburan yang kadang-kadang melalaikan. Ini mohon maaf budaya tidak baik kita. Maka kalau kita orang pengajian jangan lakukan ini. Karena buat pesta di tengah kampung, tengah komplek. Kemudian Bapak Ibu pesta, kemudian kalau sudah buat tenda nanti menghalang jalan orang banyak. Setelah itu Bapak Ibu, jalan itu dipasang tenda itu kan sampai 5 hari. Astagfirullah, sampai orang lewat atau mana-mana. Setelah itu nanti dalam pesta musik itu sampai pagi. Astagfirullah, ini tidak etis sekali Bapak Ibu ya. Ini jangankan kita orang Islam, orang kafir yang tidak buat itu. Di barat mana ada orang pesta-pesta di tengah kampung, tengah komplek. Kalau ada orang buat pesta itu buat bunyi-bunyian di tengah kampung, mengganggu orang lain, tak ada yang lapor, masuk penjara. Karena itu apa? Mengganggu hak asasi manusia. Orang mau tidur, orang mau istirahat. Saya diadukan oleh salah satu jemaah yang menyedihkan, karena dia buat pesta, disewa keyboard, artis sudah sewa. Pas hari pesta meninggal tetap. Astagfirullah. Joget orang meninggal. Itu Islam itu. Itu dia walimah itu dia Rasulullah SAW. Tanya orang, kenapa ada punya perasaan? Sudah terbayar kata tersewa. Ya Astagfirullah. Terlalu masyarakat kita minta ampun. Jahilnya memang. Itu orang tidak ada punya iman, rasa saja tak. Kalau meninggal dia joget. Ketika batalkan itu demi kita kan bekerja, kita hentikan kalau ada yang dapat musibah. Bapak Ibu sekalian, maka ini menjadi pelajaran bagi kita, kesederhanaan, kesahajaan, kemudian tidak membebankan. Karena Allah menuntut dari kita dalam masalah ini, yaitu mengumumkan pernikahan, itu sifatnya. Kedua,
bersyukur. Nah, kemudian berbagi kebahagiaan sebisanya dan semampunya. Ya, kemudian bukan tujuannya untuk pamer, untuk untuk berbangga-bangga. Nah, kemudian menjaga gengsi-gengsi ini. Saya kira Bapak Ibu sekalian, dapat saya sampaikan ini pelajaran besar bagi kita. Insyaallah kita sambung pada kesempatan yang lain dalam hadis yang berikutnya. Aku boleh ada wa astagfirullah wa lakum subhanallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah.